Episode 9 Omniscient Sunfish 6. Apa? Apakah kamu? Saya terkejut dengan perubahan pikiran yang tiba-tiba. Tentunya dia tidak mendapatkan kembali akal sehatnya setelah mendengar kata-kata saya. Bagaimana bisa? Saya agak bingung. Pertama, saya tidak memulai operasi ini dengan harapan hasil seperti itu. The Theater Master Simulacrum, malu. The Theater Master Simulacrum telah memperkuat kontrolnya pada karakter Yo Jong-hyuk. Kuat. Mata Yo Jong-hyuk kembali kabur. Memang, saya telah merasakan harapan tetapi tidak masuk akal baginya untuk bangun sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi mola-mola. Saya akan berterima kasih jika dia tidak bunuh diri. Pedang Yo Jong-hyuk bergetar. Karakter, Yo Jong-hyuk memecah energi langit, telah berkembang. Sementara itu, keterampilan yang diterima melalui transmisi menjadi lebih kuat. Itu berkat bakat karakter utama. Light Pure Star Energy secara bertahap runtuh saat saya terus berjuang. Saya tidak tahu apakah itu adalah batas dari keterampilan itu sendiri atau perbedaan dalam bakat. Aku melirik Lee Gil-yong. Darah mengalir dari hidung Lee Gil-yong. Waktunya telah tiba. Jong-hyuk. Mungkin setelah hari ini, Yo Jong-hyuk akan menjadi sangat kuat. Aku mendorong pedangnya sejauh yang aku bisa. Apakah Anda ingat apa yang saya minta sebelumnya? Saya bertanya apakah saya bisa memukul Anda. Petik 2. Ada perbedaan dalam bakat alami. Dalam beberapa tahun ke depan, Yo Jong-hyuk akan menjadi lebih kuat dari saya. Tetapi tidak sekarang. Setidaknya untuk sekarang. Kau menyuruhku untuk memukulmu jika aku bisa. Apakah kamu ingat? Jika saya melakukan ini sekarang, maka setidaknya untuk sesaat. Bila iman diaktifkan. Pilihan khusus iman yang tidak terputus diaktifkan. Properti ether diubah menjadi api. Saya bisa mengalahkan pria konyol ini. Ether Blade. Ether api muncul di ruang kosong. Waruruk. Yo Jong-hyuk terkejut dengan serangan mendadak itu dan mundur beberapa langkah. Dia secara naluriah merasa bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi sudah terlambat. Stigma, Song of the Sword, telah digunakan. Song of the Sword. Itu adalah salah satu buff tempur terkuat yang dibanggakan oleh Duke of Loyalty dan Warfare. Pedangmu diisi dengan kata-kata yang ditinggalkan oleh Duke of Loyalty and Warfare. Ada variasi besar dalam kekuatan serangan tergantung pada syair mana yang dinyanyikan, tetapi itu adalah keterampilan yang sempurna bagi saya saat ini. Menembak panah seperti hujan dan melindungi generalisimo dari senjata yang ditembakkan di semua sisi. Untungnya, itu adalah ayat dari Nanjung Ilgi. Tautan Wiki. Kekuatan sihir yang sangat besar muncul dan semua ether yang terbakar disatukan. Aku mengayunkannya ke arah Yo Jong-hyuk. Kekacauan itu seperti badai. Ether api itu berbentuk panah dan mulai membombardirnya. Itu adalah serangan yang tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama karena kekuatan sihir yang tidak memadai. Namun, ini sudah cukup. Dudududududu. Kuoh. Banyak luka merah muncul di seluruh tubuh Yo Jong-hyuk. Di dunia terkutuk ini di mana koin mewakili semua nilai dan rasi bintang memutuskan perkembangan dunia, aku masih membutuhkan Yo Jong-hyuk. Jadi, saya akan melindunginya hari ini. Waruruk. Tindakan Yo Jong-hyuk berhenti saat api membakar daerah itu. Perlawanan apinya berarti itu mungkin bukan pukulan serius, tapi itu cukup untuk memaksanya menjadi tidak aktif. Saya melihat penguasa teater yang duduk di tepi taman. The Theater Master Simulacrum sangat waspada untuk Anda. Sekarang adalah satu-satunya kesempatan. Saya mulai berlari. Di kejauhan, aku bisa melihat kepala teater itu menegang. Kemudian, karakter, Yo Jong-hyuk, telah menggunakan recovery level 2. Sial, Yo Jong-hyuk sudah mengejarku. Pemulihan. Itu adalah keterampilan penipuan di mana dia bisa pulih dengan cepat setelah dipukul sekali sehari. Dia sudah mendapatkan skill ini karena transmisi. Tidak peduli seberapa cepat saya berlari, saya tidak bisa lebih cepat dari Yo Jong-hyuk yang menggunakan Red Phoenix Sunpo. Saya mengabaikan master teater di depan saya dan bertabrakan dengan pedang Yo Jong-hyuk. Saya hanya bisa percaya pada kartu terakhir saya. Saya berteriak dengan seluruh kekuatan saya. Gil-yong. Kukukung. Saat aku berteriak, ada celah besar di langit-langit Sky Garden. Kubah hitam yang mengelilingi atap hancur. Yo Jong-hyuk berlari ke arahku juga Yo Jong-hyuk yang dimanipulasi oleh penguasa teater. Dia mendongak kaget melihat langit-langit. Secara umum tidak mungkin area terlindung dari skenario tersembunyi untuk dipecah. Tapi itu mungkin untuk keberadaan, tidak umum. Di kejauhan, Lee Gil-yong menangis sambil menyeka hidungnya yang berdarah. Uah. Untuk menghadapi monster, Anda harus memanggil monster. Kuoh. Seekor serangga besar menggali celah-celah kubah yang rusak. Berdetak. Seperti kaca tipis, kubahnya pecah dan atapnya terbelah. Master teater yang tercengang itu berteriak. Monster yang bisa menghancurkan area terlindung dari skenario tersembunyi. Itu seperti belalang sembah raksasa, raja serangga berukuran besar. Raja serangga kelas 6, Titanoptera telah muncul. Itu adalah penampilan yang menyebabkan merinding. Monster yang bertarung dengan badak beracun tempo hari. Monster ini datang ke sini sebagai tanggapan atas diverse communication Lee Gil-yong. Lee Gil-yong tertawa. Hehehe, Titano.
Titano, jangan bilang, itu memang terlihat mirip tapi pasti tidak. Kuoh. Mantis mangsa raksasa itu terbang menuju Tuan Teater. Kemudian Yo Jong-hyuk memblokirnya. Karakter, Yo Jong-hyuk, telah menggunakan Strong Self-Defense level 4. Kwaang. Ada suara besar dan tubuh Yo Jong-hyuk didorong ke lantai atap. Namun Yo Jong-hyuk masih berdiri. Kuku. Dia benar-benar monster yang konyol. Dia bisa melakukan dengan spesies kelas 6 dengan kemampuannya saat ini. Yo Jong-hyuk bahkan meluncurkan serangan balik. Kiao. Titanoptera menjerit karena pukulan keras itu. Anehnya, Yo Jong-hyuk setara dengan Raja Serangga kelas 6. Mungkin itu sesuatu yang dia lihat saat bertarung denganku. Warna Master Teater kembali. Yo Jong-hyuk kuat. Itu adalah situasi yang tiba-tiba tetapi ketua teater berpikir dia bisa menang. Dia salah. Dia seharusnya menatapku. Aku berlari ke arah ahli teater lagi. Tidak ada yang tersisa di Diverse Communicaton. Saya tidak akan membiarkan upaya Lee Gilyong sia-sia. Bila iman diaktifkan. Ketua teater terlambat menemukan saya dan berteriak. Simulacrum Master Theater. Menurut pengaturan Ways of Survival, bos bernama ini dibuat dengan segenap hati dan jiwa rasi bintang. Banyak waktu berlalu dan dia dalam kondisi memburuk, menjadi bos dari skenario tersembunyi. Namun, dia masih bisa menembus penghalang mental Yo Jong-hyuk. Orang yang menerima perlindungan ilahi dari rasi bintang. Dia tidak pernah penurut. The Theater Master Simulacrum telah memicu simulakra. Itu adalah keterampilan mengigau pada tingkat yang lebih tinggi dari penjara. Selamat datang sang penonton. Ruang di sekelilingnya terdistorsi dan semua jenis ilusi muncul. Monster-monster itu tampak lebih dekat dengan kenyataan daripada ilusi. Tikus tanah, Growl, badak beracun, T-Rex. Monster yang aku temui sejauh ini berlari ke arahku. Gigi dan cakar kekerasan yang ganas merobek dan mencakar saya, tetapi saya tidak berhenti. Saya tidak takut. Itu semua palsu. Mereka tidak ada. Mereka semua fiksi dari sebuah novel. Saat bila iman mencapai lehernya. The Theater Master Simulacrum telah memicu erosi mental. Erosi mental, itu adalah keterampilan manipulasi kognitif canggih yang digunakan pada Yo Jong-hyuk. Saya tidak takut karena saya memiliki dinding keempat. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi saat dia menembus kepalaku. The Theater Master Simulacrum, malu. Jurang ego. Semua jenis pikiran berkumpul dan halaman Ways of Survival berkibar. Ini adalah. Banyak teks memancarkan cahaya redup dan mengambang dalam kegelapan. Bab-bab cara bertahan hidup yang telah saya baca. Keterampilan eksklusif, dinding keempat, diaktifkan. Kulit Master Theater berubah saat dia menggali kepalaku. Dia melihat senar di sekelilingnya dan wajahnya memutih. Jangan, katakan, aku, kamu. Ini adalah hal terakhir yang dia katakan. Anehnya, dia menatapku dengan kagum. Saat Blade of Fight hendak melewati lehernya, cahaya yang menyilaukan datang dari tubuhnya. Itu seperti hantu menyentuh cahaya ilahi atau hukuman karena melanggar tabu. Dia dihancurkan tanpa jejak. Saya melihat ke bawah ke tangan saya dan merasa bingung. Apa yang baru saja terjadi? Teater Simulacra Master telah terbunuh untuk pertama kalinya. Anda telah memperoleh 9.000 koin sebagai kompensasi. Anda telah memenuhi persyaratan untuk menghapus skenario tersembunyi. Anda telah memperoleh 4.000 koin sebagai kompensasi. Pesan-pesan ini naik. Aku menoleh ke belakang dan melihat Yo Jong-hyuk pingsan setelah dibebaskan dari kontrol Master Theater. Untungnya, dia tidak mati. Hal yang sama berlaku untuk Lee Gilyong, yang secara paksa menggunakan Diverse Communication. Hyung. Saya bergegas dan memeluk Lee Gilyong. Lee Gilyong kehilangan kekuatan dan pingsan di tanganku. Penghalang yang mengelilingi teater Dungeon telah menghilang. Penghalang yang menutupi langit-langit menghilang dan aku memandang Raja Serangga. Mengejutkan, ia berbalik dan melarikan diri. Rasanya seperti semua bunga telah lenyap. Aku menghela nafas lega. Sudah berakhir. Apakah kamu baik-baik saja? Jung Hee-won dan Lee Ji-hye terhuyung-huyung. Saya baik-baik saja, Hee-won si. Petik 2. Saya baik-baik saja. Untungnya, Ji-hye aman. Petik 2. Lee Ji-hye banyak dipukul oleh Yo Jong-hyuk dan dia tidak bisa berbicara karena mulutnya bengkak. Waktu akhir untuk skenario utama ketiga semakin dekat. Mungkin sudah waktunya untuk akhir. Saya melihat sekeliling atap dan melihat fajar datang, membuat hari lebih cerah. Jika Lee Hyun-sung ada di sini, dia akan melafalkan doa, tanah air. Jung Hee-won mengerang. Seoul. Area kota yang hancur diterangi oleh cahaya fajar yang redup. Saya mendengar ledakan berselang dari jauh. Sekarang tidak ada lagi kabut beracun. Badak beracun hancur di bawah bangunan yang runtuh. Saya bisa melihat orang-orang bertengkar di antara mereka sendiri. Mereka mungkin adalah kelompok yang mengakhiri skenario sebelum kita. Seluruh lanskap terperangkap di dalam kubah besar. Itu adalah penghalang besar yang tampaknya pecah. Saat ini, Seoul diisolasi dalam kubah transparan. Jung Hee-won berkata, sungguh. Semuanya berakhir. Itu adalah adegan yang harus diakui sekali lagi. Saya melihat bangunan yang runtuh dan berpikir bahwa Minosov akan berada di suatu tempat di sana. Yosanga akan kecewa. Itu karena Yosanga adalah orang yang bekerja keras.
Li Gilyong menggeliat di tanganku. Apakah kamu sadar kembali? Li Gilyong mengangguk dan menunjuk ke langit. Dari kejauhan, hujan meteor tampak jatuh. Hujan meteor awalnya merupakan cikal bakal dari skenario utama. Namun, jumlah hujan meteor lebih dari sebelumnya. Itu berarti, aula akan segera terbuka. Hujan meteor mungkin jatuh di seluruh dunia. Jung Hee-won mengaguminya. Cantik. Jung Hee-won tidak tahu, meteor yang tampak indah dari kejauhan akan membuat mimpi buruk bagi orang-orang di tempat itu jatuh. Sekarang bencana yang lebih besar akan datang. Li Gilyong mengumpulkan tangan kecilnya dan menggumamkan sesuatu. Jung Hee-won dan Li Jihye terdiam untuk sementara waktu. Mungkin mereka juga sedang berdoa. Itu lucu. Berharap untuk makhluk yang akan menjadi sumber mimpi buruk, mungkin hanya manusia yang melakukan ini di seluruh alam semesta. Setelah beberapa saat, Li Gilyong membuka matanya dan menatapku. Hyung tidak membuat permintaan. Saya menatap Li Gilyong dan menjawab. Aku telah membuat permintaan. Apa itu? Gilyong, kamu seharusnya tidak menanyakan itu. Jung Hee-won memarahinya. Saya menyaksikan Jung Hee-won, Yoo Jong-hyuk dan kemudian Seoul runtuh lagi. Aku ingin melihat epilog novel itu. Li Gilyong menatapku dengan bingung. Aku diam-diam menatap langit. Ada sedikit retakan di langit di atas Seoul. Begitu matahari terbit, para Dok Kaibis akan membuka neraka baru.